Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Alwi Ahmad Ismail dan dua rekan saya Ahmad Paris dan Adinda Audrey akan mempresentasikan tentang mantuk dan mafhum pada mata kuliah usul fikih. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama di sini ada pembahasan tentang mantuk, yang kedua mafhum, yang ketiga mafhum mukhalafah, dan yang keempat berhujah dengan mafhum, dan yang terakhir kelima pendapat para ulama. Yang pertama pembahasan tentang mantuk. Pengertian mantuk. Kata mantuk secara bahasa berarti sesuatu yang ditunjukkan oleh lafal ketika diucapkan. Secara istilah mantuk adalah dalatul mantuqi hiya dalatul lafzi ala hukmi syai'in madzukurin fil kalimi. Dilalah mantuk adalah penunjukan lafal terhadap hukum sesuatu yang disebutkan dalam pembicaraan. Dari definisi ini, diketahui bahwa apabila sesuatu hukum dipahami langsung lafal yang tertulis, maka cara seperti ini disebut pemahaman cara mantuk. Misalnya, hukum yang dipahami langsung dari teks firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Dalam ayat tersebut terdapat pengertian mantuk dan mafhum. Pengertian mantuk yaitu ucapan lafaz itu sendiri yang nyata seperti lafaz janganlah kamu katakan perkataan atau perkataan yang keji kepada orang tuamu. Sedangkan mafhum yang tidak disebutkan yaitu memukul dan menyiksanya. Itu juga dilarang karena lafaz-lafaz yang mengandung kepada arti diambil dari segi pembicaraan yang nyata dinamakan mantuk dan tidak nyata disebut mafhum. Hal tersebut langsung tertulis dan ditunjukkan dalam ayat ini. Pembagian mantuk. Para ahli usul fikih membagi mantuk kepada dua macam, yaitu 1. Mantuk syarih secara bahasa berarti sesuatu yang diucapkan secara tegas. Adapun definisi mantuk syarih secara istilah adalah makna yang secara tegas yang ditunjukkan suatu lafal sesuai dengan penciptaannya, baik secara penuh atau berupa bagiannya. Contoh, penggunaan dilalah mantuk syarih pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan secara jelas dan tegas melalui mantuk syarih tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Yang kedua, mantuk ghair syarih. Secara istilah adalah pengertian yang ditarik bukan dari makna asli dari suatu lafal sebagai konsekuensi dari suatu ucapan. Contoh firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa nasab seorang anak dihubungkan kepada ayah, bukan kepada ibu, karena tanggung jawab nafkah anak berada di tangan seorang ayah. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjut oleh Ahmad Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari sahabat Alwi, itu mafhum. Pengertian mafhum secara bahasa adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz, tetapi bukan dari ucapan lafaz itu sendiri. Para ahli usul fikih mendefinisikan mafhum adalah penunjukan lafal yang tidak diucapkan, atau dengan kata lain, penunjukan lafal terhadap suatu hukum yang disebutkan, atau menetapkan pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan bagi sesuatu yang diucapkan. Mafhum terbagi kepada dua bagian. Yang pertama mafhum muwafaqah, yaitu pengertian yang dipahami sesuatu menurut ucapan lafaz yang disebutkan. Menurut para ahli usul fikih, mafhum muwafaqah adalah penunjukan hukum yang tidak disebutkan hukumnya karena
terdapat kesamaan antara keduanya dalam meniadakan atau menetapkan. Mafhum muwafaqah dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu fahwal khitab, yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Contohnya seperti memukul orang tua tidak boleh hukumnya. Yang kedua adalah nal khitab, yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan. Contohnya seperti dalam surat Quran An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya ke perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Itu contohnya. Kedua ada mafhum mukhalafah, yaitu pengertian yang dipahami berbeda dari ucapan, baik dalam istinbat menetapkan maupun nafi meniadakan. Oleh sebab hal itu yang diucapkan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dari ayat ini dipahami bahwa boleh jual beli di hari Jumat sebelum adzan dikumandangkan dan sesudah mengerjakan sholat Jumat. Dalil khitab ini juga dinamakan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah makna yang berbeda hukumnya dengan mantuk. Mafhum ini terbagi ke dalam 6 macam. Pertama, mafhum sifat, yaitu yang menghubungkan hukum sesuatu kepada syah-syatu sifatnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 92 yang artinya, barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaknya ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Yang kedua ada mafhum ilat, yaitu yang menghubungkan hukum sesuatu menurut ilatnya, seperti mengharamkan minuman keras karena memabukkan. Yang ketiga mafhum adat, yaitu memperhubungkan hukum sesuatu kepada bilangan tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Yang keempat mafhum goyah, yaitu lafaz yang menunjukkan hukum sampai kepada goyah batasan hinggaan hingga lafaz goyah ini ada kalnya. 5 mafhum had, yaitu menentukan hukum dengan disebutkan suatu adat di antara adat-adatnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 145 dan artinya, katakanlah, tidak saya peroleh di dalam wahyu yang diturunkan kepada saya akan suatu makanan yang haram atas orang memakannya, kecuali bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi, karena ia barang yang keji atau fasik, yaitu binatang yang disembelih dengan tidak atas nama Allah. Yang keenam ada mafhum al-laqab, yaitu meniadakan berlakunya suatu hukum yang terkait dengan suatu lafal terhadap orang lain, dan menetapkan hukum itu berlaku untuk nama atau sebutan tertentu. Syarat-syarat mafhum mukhalafah adalah seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Hanafi dalam bukunya Usul Fikih sebagai berikut. Untuk syahnya mafhum mukhalafah diperlukan 4 syarat, yaitu 1. Mafhum mukhalafah tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil mantuk maupun mafhum muwafaqah. Contoh yang berlawanan dengan dalil mantuk ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 31. Yang kedua, yang disebutkan mantuk bukan suatu hal yang biasanya terjadi. Contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Yang disebutkan mantuk bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan seperti yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Yang keempat, yang disebutkan mantuk harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Contohnya
ada dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Untuk selanjutnya diteruskan oleh sahabati Adinda. Makna yang berbeda hukumnya dengan mantuk. Mafhum ini terbagi ke dalam 6 macam. Pertama, mafhum sifat, yaitu yang menghubungkan hukum sesuatu kepada syah satu sifatnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 92 yang artinya, barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaknya ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Yang kedua ada mafhum ilat, yaitu yang menghubungkan hukum sesuatu menurut ilatnya, seperti mengharamkan minuman keras karena memabukkan. Yang ketiga mafhum adat, yaitu memperhubungkan hukum sesuatu kepada bilangan tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Yang keempat mafhum goyah, yaitu lafaz yang menunjukkan hukum sampai kepada goyah batasan hinggaan hingga lafaz goyah ini ada kalnya. 5 mafhum had, yang yaitu menentukan hukum dengan disebutkan suatu adat di antara adat-adatnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 145 dan artinya, katakanlah, tidak saya peroleh di dalam wahyu yang diturunkan kepada saya akan suatu makanan yang haram atas orang memakannya, kecuali bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi, karena ia barang yang keji atau fasik, yaitu binatang yang disembelih dengan tidak atas nama Allah. Yang keenam ada mafhum al-laqab, yaitu meniadakan berlakunya suatu hukum yang terkait dengan suatu lafal terhadap orang lain dan menetapkan hukum itu berlaku untuk nama atau sebutan tertentu. Syarat-syarat mafhum mukhalafah adalah seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Hanafi dalam bukunya Usul Fiqih sebagai berikut. Untuk syahnya mafhum mukhalafah diperlukan empat syarat, yaitu 1. Mafhum mukhalafah tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil mantuk maupun mafhum muwafaqah. Contoh yang berlawanan dengan dalil mantuk ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 31. Yang kedua, yang disebutkan mantuk bukan suatu hal yang biasanya terjadi. Contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Yang disebutkan mantuk bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan seperti yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Yang keempat, yang disebutkan mantuk harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Contohnya ada dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Untuk selanjutnya diteruskan oleh sahabati Adinda. 4. Berhujjah dengan mafhum. Menjadikan mafhum sebagai dasar hukum pada dasarnya dibedakan sebagai berikut. 1. Para ulama sepakat memperbolehkan berhujjah dengan mafhum muwafaqah. 2. Jumhur ulama berpendapat bahwa berhujjah dengan mafhum mukhalafah diperbolehkan kecuali mafhum laqab. 2. 3 ulama Hanafiyah, Ibnu Hazm dan golongan Zahiriyah berpendapat bahwa semua mafhum mukhalafah tidak dapat dijadikan hujjah atau alasan. Berhujjah dengan mafhum masih diperselisihkan. Menurut pendapat paling sahih, mafhum-mafhum tersebut boleh dijadikan hujjah, dalil, argumentasi dengan beberapa syarat. Antara lain, 1. Apa yang disebutkan bukan dalam kerangka kebiasaan yang umum. Maka kata-kata yang ada dalam pemeliharaanmu dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 yang artinya, dan anak-anak perempuan dari istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu. 2. Apa yang disebutkan itu tidak untuk menjelaskan suatu realita, maka tidak ada mafhum bagi firman Allah Quran surat Al-Mu'minun ayat 117 yang artinya, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu. 5. Pendapat para ulama.
Ulama Hanafiyah tidak memandang mafhum mukhalafah sebagai salah satu metode penafsiran nas syara'. Tegasnya, menurut mereka, mafhum mukhalafah itu bukan suatu metode untuk penetapan hukum. Alasannya, satu, sesungguhnya banyak nasyaro yang apabila diambil mafhum mukhalafah akan rusak pengertiannya. Antara lain seperti ayat yang mengatakan bahwa berbuat zalim diharamkan hanya pada 4 bulan tersebut saja. Sedangkan di luar itu tidak haram, padahal berbuat zalim itu diharamkan pada setiap saat. 2. Sifat-sifat yang terdapat pada nasyaro dalam banyak hal bukan untuk pembatasan hukum, melainkan untuk targhib dan tarhib. Misalnya ayat yang mengatakan sifat anak tiri adalah anak tiri yang ada dalam pemeliharaan. Apabila diambil mafhum mukhalafahnya, hal itu berarti mengawini anak tiri yang di luar pemeliharaan adalah halal, pada syarat tetap mengharamkan. 3. Seandainya mafhum mukhalafahnya itu dapat dijadikan hujah syara', maka suatu nas yang telah menyebut suatu sifat tidak perlu lagi disebut nas yang menerangkan hukum kebalikan hukum dari sifat tersebut. Pada kenyataannya, penyebutan seperti itu banyak ditemukan. Menurut jumhur usulin, mafhum mukhalafah dapat dijadikan sebagai hujah syara'. Alasannya antara lain, 1. Berdasarkan logika, setiap syarat atau sifat tidak mungkin dicantumkan tanpa tujuan dan sebab. Sebabnya itu tidak lain adalah untuk qaid atau pembatasan hukum selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dicantumkannya suatu sifat itu untuk targhib, tarhib, dan tanfir. 2. Sikap Rasulullah yang tidak menyalahkan Umar ibnu Khattab dalam memahami mafhum mukhalafahnya dari ayat 101 Quran Surat An-Nisa. Namun Rasulullah SAW menjelaskan bahwa qasar sholat dalam perjalanan diperbolehkan sekalipun dalam keadaan aman. Dengan syarat, 1. Mafhum mukhalafahnya itu tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat seperti mantuk atau mafhum muwafaqah. 2. Qaid atau pembatasan yang terdapat pada suatu nas tidak berfungsi yang lain. 3. Tidak ada dalil khusus yang membatalkan mafhum mukhalafahnya itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.